Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan sahabat-sahabat pergerakan. Khususnya malam hari ini kita tampil perdana karena berhubung keadaan Indonesia hari ini masih belum baik-baik saja. Akhirnya dengan ijtihad teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita memulai program baru yaitu diskusi online. Diskusi kali ini kita menggunakan channel baru nih, produksi baru dari PMI Unpam yaitu Infocus, Intelektual Forum Diskusi. Pada kesempatan kali ini tentunya saya ditemani dengan sahabat Fajar yang kebetulan beliau adalah salah satu pengurus harian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pamulang. Malam hari ini kita akan membahas tentunya karena kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban 1940. Kita akan bercerita sedikit atau mengulas sedikit tentang Nisfu Sya'ban. Apa aja sih yang ada di dalam Nisfu Sya'ban ini? Kita akan bincang bersama Gus Fajar pada malam hari ini. Gimana Gus, menurut Gus Fajar ini terkait malam Nisfu Sya'ban ini? Karena kan setelah kemarin kita menyelesaikan masa bulan Rajab yang memang bulan yang penuh sejarah bagi umat Islam di situ kan. Begitu ada peristiwa yang sangat luar biasa yang memang peristiwa itu tidak bisa kita logikakan dengan pemikiran, tapi harus kita yakini dengan iman. Gimana Gus, menurut Gus Fajar ini di bulan Sya'ban ini gimana Gus? Ya sebelumnya saya salam dulu nggak apa-apa ya? Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih untuk Infocus dan sahabat saya ini di depan atau samping saya nih. Kalau dari kamera itu di samping ya? Iya, dari kamera di samping. Gini Pak, berbicara tentang Sya'ban gitu ya, bulan Sya'ban. Ya memang sebelum kita mengajak ke bulan Sya'ban itu kan kemarin itu kan ada yang namanya bulan Rajab. Kalau umat Islam itu ya harus tahu, jangan sampai nggak tahu. Harus tahu, sahabat-sahabat harus tahu. Di dalam bulan, ya kita kilas balik dulu ya. Memang di dalam bulan Sya'ban itu ada beberapa kisah, ya kan, sebuah kisah atau fenomena agung, fenomena wow itu kan, yang patut dibanggakan dan harus dikenang oleh umat Islam khususnya gitu kan. Karena di dalam bulan Sya'ban itu kan salah satu tragedinya ada mana tragedi Rasulullah itu ya kan Isra Mi'raj gitu kan, yang mana ketika ada Isra Mi'raj di situ Nabi Muhammad itu Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah di situ kita sebagai umat Islam harus mengenang, ya kan, harus. Ya terlepas itu kita percaya atau di luar akal kita atau tidak gitu kan untuk mencerna tragedi itu gitu kan. Ya kita sudah berkewajiban untuk mempercayai akan adanya ya kan Isra Mi'raj itu, ya kan. Karena di dalam Isra Mi'raj itu juga ditetapkannya umat Islam itu sholat 5 waktu. Itu salah satu tragedi yang harus dikenang dan harus kita ketahui dalam bulan Rajab. Dan kita berbicara tentang bulan Sya'ban. Begitupun di bulan Sya'ban ya kan, setelah Sya'ban kita untuk Ramadan. Bahwasanya ada hadis yang berkata demikian, yang artinya gitu kan, bulan Sya'ban adalah bulan sebagai untuk kita menanam, dan bulan Ramadan itu untuk kita memanen. Berarti kan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ya bulan Sya'ban ini ya bulan tempat kita melakukan hal-hal yang baik gitu kan, mengumpulkan suatu kebaikan, manfaat untuk orang lain, yang kemudian pada bulan depan itu bulan Ramadan, insya Allah kita semua akan merasakan bulan Ramadan tahun ini. Amin. Ya kan? Kita tinggal memanennya gitu. Ada beberapa kisah memang di dalam bulan Sya'ban itu, salah satunya itu yang harus kita banggakan juga ini. Harus kita kenal juga bahwasanya di dalam bulan Sya'ban itu kan dulu kita itu di mana bulan Sya'ban adalah bulan di mana ditetapkannya kita untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Masjidil Haram itu kalau nggak salah 17 bulan 3 hari kalau nggak salah kita dulu itu sholat menghadap Baitul Maqdis ya kan, karena pada waktu itu Rasulullah itu gundah gitu lah, gelisah gitu kan melihat. Karena keumuman itu kan di Bethlehem itu, Baitul Maqdis di Yerusalem itu kan pusat sentral semua agama-agama Samawi. Agama Samawi itu kan di Baitul Maqdis itu di Yerusalem. Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Nah, di situ Rasulullah
hadisnya saya baca nggak apa-apa ya hadisnya ya? Saya bacakan sedikit ya. Bagus. Karena saya lupa ya. Qad naro taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblah tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, yang artinya sungguh kami melihat wajahmu karena memandang ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kiblat yang kamu sukai, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ketika kata Allah seperti itu. Karena Nabi Muhammad itu kan salah satu nabi yang hubbul waton, ya kan, mencintai tanah airnya. Nabi Muhammad itu sedih ketika diusir dari Mekah, ya kan. Makanya ketika ada qaul seperti ini, laisa lahu ardun wa laisa lahu tarikun, laisa lahu tarikun wa laisa lahu zakirun. Barang siapa tidak memiliki tanah air maka akan terlupa, maka akan tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah maka akan terlupakan. Nabi Muhammad itu sangat nasionalis. Ya kan? Nabi Muhammad menangis ketika diusir dari Mekah, tanah kelahirannya, gitu kan. Walaupun di sisi lain Nabi Muhammad pun cinta terhadap kota Madinah. Karena apa? Kota Madinah adalah satu-satunya kota yang dulu menerima kanjeng Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang ikut hijrah, gitu kan. Dan ketika pembebasan Makkah, gitu kan, Nabi Muhammad begitu bilangnya ketika mendapatkan firman kata Allah bebas Fathul Mekah. Makanya dari situ Nabi Muhammad itu sangat mencintai Mekah dan meminta, mungkin ya Anda, Allah tahu karakter Nabi Muhammad itu ingin bahwasanya umat Islam kelak, ya kan, untuk sholat dan menghadap kiblat itu bukan lagi ke Baitul Maqdis tapi ke Mekah, Masjidil Haram itu. Nah, itu salah satu kisah kilas balik yang harus kita tahu, gitu kan. Apa sih yang kita bisa ambil dari kisah itu, gitu. Ya salah satunya adalah nasionalisme, gitu kan. Nabi Muhammad itu sangat mencintai Mekah, gitu kan, sebagai tanah kelahirannya. Ya seperti tadi, karena Nabi Muhammad ingin punya sejarah. Nabi Muhammad tidak ingin terlupakan, gitu loh. Karena ketika seseorang, ya kan, tidak memiliki tanah air maka akan terlupakan, maka tidak akan memiliki sejarah. Ketika seseorang tidak memiliki sejarah maka akan terlupakan, gitu loh. Makanya kita harus menciptakan sejarah kita sendiri. Dengan apa? Kita memiliki jiwa nasionalisme. Indonesia itu ya mantap Gus. Itu. Betul. Ya salah satu kisahnya itu berbicara tentang nisfu Sa'ban. Kan ada lagi, ya kan, nanti itu nisfu Sa'ban nanti pertengahan nisfu Sa'ban itu kita ada doa nisfu Sa'ban, yang mana pada malam itu, pada hari itu, ya kan, pergantian catatan amal kita, ya kan, satu tahun yang lalu dengan buku harian yang akan datang, gitu loh. Nah, pada malam hari itu juga dianjurkan sebenarnya, gitu kan, karena nisfu Sa'ban juga merupakan hari pengampunan, malam pengampunan, gitu. Barang siapa, ya kan, yang pada malam nisfu Sa'ban mandi dan kemudian sholat 2 rakaat dan meminta pengampunan terhadap Allah, insya Allah akan mengampuni, gitu kan. Dan bahkan ada, kalau nggak salah sekarang doa nisfu Sa'ban atau 10 Muharram itu ya, ketika ikut doa maka tidak akan meninggal tahun itu, gitu. Kalau nggak 10 Muharram nisfu Sa'ban, saya lupa, gitu. Nanti tinggal sahabat-sahabat komen aja. Betul. Nggak apa-apa, ya tanya. Apa kalau bisa ada saran atau apa gitu. Artinya kan memang diskusi ini pertama yang memang supaya kita berbagi lah. Fokus ini kan memang adalah sarana diskusi yang di dalamnya itu ya sharing-sharing ilmu pengetahuan. Ketika memang apa yang kita sampaikan ini terdapat kesalahan, silakan sahabat-sahabat untuk komen di bawah ini. Lanjut Gus. Tadi kan ada rekapitulasi, ya kan, catatan amal kita selama 1 tahun, ya mana di bulan Sa'ban itu. Boleh diminum dulu ya kopinya? Diminum dulu Gus, supaya nggak ngantuk. Kebetulan cuaca di luar ini lagi sedang tidak baik-baik saja, Gus. Tadi juga saya perjalanan ke sini itu kehujanan. Luar biasa Gus kita ini. Jadi walaupun hujan, badai, ketika memang sudah ada panggilan jiwa, panggilan umat, maka langsung diterjang. Luar biasa. Corona kita lupakan saja dulu lah, gitu kan. Aduh. Siap. Ya tadi kan rekapitulasi buku apal ya. Makanya di situ ya untuk sekilas mengingatkan juga bahwasanya ya bulan nisfu Sa'ban ini bulan dimana akhir-akhir ya, buku amal kita selama 1 tahun mau dikumpulkan, gitu loh. Maka dari itu ayolah husnul khotimah, gitu kan. Husnul khotimah dalam artian
ya buku catatan kita dari sekarang tanggal 1 apa 2 Saban sekarang itu. Baru Ya? masuk tanggal 1 Syaban. Nah, sampai tanggal 15 ini ayolah kita banyak-banyak beramal gitu kan, berperilaku baik dan lain sebagainya. Ya sekiranya selama 15 hari ini nggak ada catatan hitam dalam buku harian kita itu kan mau dikumpulkan bos. Mungkin catatan buruk ya, mungkin catatan Betul. buruk. Ya nggak apa-apa lah, dulunya hitam tapi akhirnya hitam gitu kan, 15 hari putih gitu kan, 15 putih. Dengan harapan supaya apa namanya ada satu kebaikan yang nanti pas kita setorkan di tanggal 15 ini Pede lah gitu. itu. Pede kan. Ada putih-putihnya walaupun sedikit gitu. Ya. Kalau memang apa namanya Gusnya udah sakit ataupun apa, bisa nanti dijeda dulu di pertemuan selanjutnya. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah saya ingin bertanya di sini terkait nisfu Sa'ban ini. Kalau misalkan di bulan nisfu Sa'ban ini catatan-catatan kita itu apakah nantinya akan dipertanggungjawabkan nanti pas di tanggal 15 Sa'ban ini, apakah itu yang sebatas pengumpulan saja di tanggal 15 Sa'ban ini gitu, yang nantinya kan kalau kata orang Jawa pergantian buku gitu. Betul. Nanti setelah tanggal 15 Sa'ban terus dimulai lagi dari tanggal 16 Sa'ban sampai tanggal 15 Sa'ban lagi. Itu gimana, Gus? Kalau menurut setahu saya dan sepemahaman saya itu bahwasanya berbicara tentang rekapitulasi itu ya hanya sekedar direkapitulasi saja iya, kan? iya. Karena ada masanya di mana kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita nanti. Betul. Yaumul Mahsyar itu gitu. Ya nanti selama kita hidup itu berapa tahun gitu kan, selama semisal kita hidup cuma 27 tahun, berarti kan 27 buku gitu kan. Buku yang akan kita setorkan nanti LPJ-an. Kita itu udah menciptakan buku bos gitu, ternyata gitu kan. Iya, selama ya kurang lebih misalnya ketika saya umur 20 atau Gusnya ini umur 20, berarti kita udah menciptakan 20 buku. Kalau kata Pram itu menulis lagar kau abadi gitu. Dalam artian kan kita harus punya buku gitu kan kalau menulis itu. Ternyata kita sudah punya buku tanpa kita sadari. Betul. Gitu. Sama kata-katanya Khairul Anwar juga kan gitu. Mungkin karena kita juga kondisinya memang lagi kurang fit, kurang enak badan, Gusnya juga sedang buru-buru karena habis ini dia mau ngisi acara lagi. Beliau masih pada kegiatannya. Jadi mungkin sekilas tentang beliau itu adalah salah satu santri dari Cirebon, Pak. Santri dari Cirebon, tepatnya mondok di pesantren khas Kempek. Dia mondok kurang lebih selama 12 tahun di sana. 12 tahun, ya memang kalau berbicara tentang keilmuan keagamaan tidak bisa dilakukan lagi. Makanya kalau memang sahabat-sahabat punya saran, punya pertanyaan, punya masukan, silahkan komen di Infocus, channel Infocus, nanti ada YouTube-nya. Tunggu aja, nanti ada YouTube-nya. Gitu, atau bisa yang lihat di live streaming bisa langsung ya komen di situ. Nanti mungkin kalau memang ada kesempatan lagi, Gus Fajar akan menjawab lagi. Kalau memang jadwal beliau sangat sibuk, nanti kita siapkan jawabannya di beda Gus gitu. Oke Gus, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di perjalanan nanti tetap mendapatkan kesehatan. Amin, gitu. Amin. Semoga bareng-bareng selamat kita kan. Ya. Bareng-bareng sehat. Studio ini mendapatkan keberkahan gitu. Setelah kedatangan dari Gus Kempek gitu. Bukan Gus Kempek, Gus Subang, Pak. Ternyata Gus Subang. Agus, nama saya Agus. Panggil lagi situ nama saya Agus. Agus Fajar, Muhammad Agus Fajar. Gitu. Nama saya Agus. Kenapa dipanggil Gus? Kurang lebihnya mohon maaf kalau memang ada saran-saran terkait kegiatan kami. Kami tidak menutup diri untuk dikomen, dikritik, diberikan masukan, di apa lagi Datu. Pokoknya silahkan sebebas-bebasnya gitu. Kami berdua mohon undur diri. Terima kasih telah menonton video kami yang mungkin setengah bermanfaat, setengah enggak, dan mudah-mudahan yang manfaat itu bisa diterima dan bisa menjadi amal soleh kita dan sahabat-sahabat semua. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus.